Pak Harif, ya, mohon bisa diselesaikan dalam 10 menit Pak, karena supaya ada waktu kita bisa diskusi ya. Terima kasih. Silakan Pak Harif. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 9 DPR RI, yang terhormat Bapak dan Ibu para anggota legislatif khususnya Komisi 9 DPR RI yang hadir pada ruangan ini. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas diperkenankannya kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi. Pak Ketua, karena saya usul baiknya didekatkan sedikit. Suaranya kecil dan pendengaran kita kurang baik nih kalau bulan puasa. Cek. Cukup ya Pak? Terima kasih. Setuju Pak Ketua, setuju. Biar jelas di virtual. Makasih. Ya, Terima kasih, Pak. Dilanjut Pak. Ruangan rapat Komisi 9 ini adalah sangat bersejarah sekali bagi perawat. Karena di ruangan inilah inisiatif Undang-Undang Keperawatan oleh DPR itu dicanangkan, dan perjuangannya juga mulai dari sini yang saya kira tidak mudah. Saya ucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan Komisi 9 yang terhormat. Yang kedua, kami melanjutkan perjuangan kita, yaitu terkait dengan bagaimana kesejahteraan teman-teman kami yang ada di lapangan. Khusus untuk perjuangan teman-teman kami yang non-ASN, ini merupakan suatu perjuangan yang panjang. Data dari 2017 itu kami mendapatkan survei langsung itu 81.000 sekian yang mempunyai status tidak jelas antara honor sampai dengan sukarela. Saat ini kami juga baru awal Januari 2022 yang lalu kami lakukan survei, angkanya sudah 143.000 orang. Nah, bahkan ini kita menghadapi bagaimana kemungkinan rekrutmen P3K dan ASN. Ini juga menjadi harapan kami sebenarnya kepada pemerintah ataupun negara yang akan memberikan kesempatan kepada perawat untuk mengabdi lebih baik lagi pada bangsa ini. Upaya-upaya yang sudah kami lakukan, kami sudah sampaikan semua kepada stakeholder terkait, mulai dari Kemenpan, Kementerian Kesehatan, Kemdagri, melalui Menko PMK, bahkan Kementerian Keuangan, juga pun kami sampaikan itu untuk didapatkan satu kebijakan yang bagus kepada teman-teman kami. Karena kalau kita lihat masa pandemi ini, mereka itu bekerja sama dengan yang ASN, tanggung jawabnya sama dengan yang ASN, resikonya sama dengan yang ASN, tetapi pengakuan negara kepada mereka itu lebih kurang ya tidak sama gitu ya. Nah, yang berikutnya Pak Pimpinan, saya laporkan bahwa sampai hari ini kami belum mendapatkan seperti teman kami di PLKB tadi dikawal oleh BKKBN. Tapi kalau PPNI perawat ini sampai hari ini belum ada yang kawal. Kami sedianya memang berjuang sendiri. Kami mencoba minta ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang mengkawal. Ya, mudah-mudahan ini memang harus berjuang sendiri. Ya, oleh karena itu rasanya satu-satunya yang dapat menolong kami adalah DPR RI, khususnya Komisi 9. Oleh karenanya kami berharap sekali menghadap hari ini mendapatkan solusi yang mohon izin Pak Pimpinan, data-data mungkin kurang dari 10 menit akan disampaikan oleh teman kami sebelah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut Pak. Bismillah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Pak Pimpinan atas waktunya. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PPNI, kemudian rekan-rekan PPNI yang hadir pada hari ini, Ketua Umum PLKB Indonesia, Himpunan Nakes Non-PNS Oku Timur yang hadir pada hari ini, dan Bapak Ibu sekalian, Komisi 9 DPR RI yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, kami mendata dari DPP PPNI pada tahun 2017 itu mendapati data sekitar 82.079 perawat honorer yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia.
Nah, inilah data sebaran yang hari ini ada, itu macam-macam nomenklaturnya. Ada yang sifatnya honorer, kemudian harian lepas, sukarela, kemudian PTT daerah, kemudian Yata Bakti, BLUD. Nah, itu yang ada di PPNI. Nah, kalau melihat sukarela ini di berbagai tempat, gajinya jauh daripada kelayakannya, upah minimum regional atau bahkan upah minimum provinsi. Ada yang digaji 100.000, ada yang bahkan rela untuk tidak digaji. Nah, itu berdasarkan belas kasihan dari pimpinannya. Itu pun ada, Bapak Ibu sekalian. Bahkan 50.000. Nah, ini yang tersebar di berbagai provinsi. Nah, data-data yang tersebar di berbagai provinsi dengan varian yang berbeda antara harian lepas, honorer, sukarela, PTT daerah, BLUD, dan seterusnya ini adalah menandai bahwa sampai hari ini rekan-rekan kami tidak mendapatkan satu kepastian hukum atau afirmasi terkait dengan pendataan P3K. Bahkan kemarin di dalam pelaksanaan pendataan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan yang berakhir pada 25 Maret kemarin, teman-teman kami juga banyak yang terlewatkan karena sistem SIS-DMK yang tidak siap menandai bahwa teman-teman kami banyak yang tertinggal. Dan itu server itu sempat down hingga teman-teman dari berbagai daerah itu tidak terserap. Banyak yang tertinggal laporan sana-sini sehingga kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Jawabannya paling tidak nanti didata ulang. Nah, inilah yang menyebabkan teman-teman kami tidak tenang dan juga posisinya hari ini yang seharusnya tenang melayani masyarakat menjadi tidak tenang karena persoalan P3K ini. Dan kami sampaikan Bapak Ibu sekalian di forum yang terhormat ini, perawat hari ini meninggal dunia itu sudah 700 lebih di dalam masa pandemi. Jadi kalau kami boleh klaim profesi yang paling setia terhadap NKRI hari ini tentunya salah satunya adalah perawat. Jadi jangankan air mata, keringat, nyawa pun kami berikan. Dan itu adalah ada teman-teman kami yang honorer, ada teman-teman kami yang sukarelawan, PTT tidak tetap, kemudian paling banyak di sektor BLUD. Nah, ini adalah regulasi yang hari ini ada, bahwa melalui PP 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Nah, dulu itu ada PNS dan juga pegawai tidak tetap. Kemudian diperkuat melalui sistem pengelolaan BLU yang hari ini menjadi primadona atau mayoritas tentang status kepegawaian, yaitu paling banyak adalah BLUD di berbagai provinsi, kabupaten, kota. Ini sebetulnya juga teman-teman kami pada saat itu sebetulnya tidak menyalahi aturan karena memang ini adalah bagian dari perintah PP 32. Jadi mereka hari ini masih mengabdi, direkrut ya karena memang di klausulnya memang diperbolehkan pada saat itu. Artinya tidak bertabrakan dengan PP 48. Nah, ini adalah dari regulasi yang ada di dalam Pasyankes baik di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, bahwa kami juga melakukan survei terakhir di 1 Maret tahun 2022 ini dengan anggota yang masuk itu sampelnya adalah 143.947. Nah, ini gaji jauh dari angka UMR ya. Bukan hanya UMP, tapi UMR pun kami juga masih di bawah nih. Angkanya rata-rata itu di yang merah ini, yang berwarna merah, yaitu 68,7% dari total 143.947. Nah, sehingga yang sama atau yang di atas UMR atau UMP kisarannya kecil sekali, hanya 31,3%. Nah, ini juga sejalan dengan teman-teman kami yang di sektor swasta juga. Artinya ini sampel ini juga pada teman-teman yang honorer yang mengabdi di berbagai sektor, puskesmas, RSUD, kemudian juga di swasta. Nah, kemudian yang jaminan kesehatan sosial
atau jaminan kesehatan ini juga sama. Jadi ada yang tidak mendapatkan jaminan sosial kesehatan, yaitu sejumlah 33,1% dari total 143.947 yang kami survei di berbagai provinsi. Pak, ini sampel bukan hanya honorer ya, keseluruhan termasuk ada yang honorer, ada yang Mayoritas honorer, Pak mayoritas pimpinan. honorer. Iya, mayoritas honorer. Jadi memang kami untuk mendahului data itu supaya ada gambaran atas perjuangan teman-teman kami, Pak. Nah, kemudian ini yang jenjang karir juga sama, Pak. Ini yang teman-teman honorer ini juga sama, tidak mendapatkan satu jenjang karir yang pasti gitu ya. Dia mau jadi apa itu kurang jelas di dalam struktur pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Karena seolah-olah hanya menjadi satu pelengkap kebutuhan bagi teman-teman PNS yang hari ini membutuhkan tenaga honorer gitu ya. Jadi ketika teman-teman kami mendapatkan satu perlakuan yang tidak adil, maka hari ini kami ingin sampaikan data ini adalah data real di lapangan. Nah, kemudian sebetulnya peluang kami pun sama dengan afirmasi yang didapatkan oleh teman-teman kami berprofesi guru. Kalau guru saja mendapatkan afirmasi 1 juta lebih, tentunya kami yang berjumlah 60% dari total tenaga kesehatan, kami berharap juga mendapatkan satu keadilan. Karena perawat tidak boleh menjadi warga kelas 2 di Republik ini. Karena tadi data kematiannya cukup tinggi di dalam penanganan pandemi COVID. Nah, ini juga perintah daripada konstitusi tertinggi kita, yaitu Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 tahun 2014, ini sejalan dengan Undang-Undang 05 2014 tentang aparatur sipil negara. Itu bunyinya hanya 3, Pak Pimpinan dan Bapak Ibu yang terhormat. Jadi hanya PNS, kemudian P3K, dan penugasan khusus. Tidak ada kalimat honorer, tidak ada kalimat sukarelawan. Tidak ada kalimat-kalimat yang sifatnya bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang 36 2014 dan juga Undang-Undang 05 2014 tentang ASN. Jadi pasalnya ini persis sama bunyinya. Nah, kemudian di dalam aturan pelaksana Undang-Undang ASN 05 2014 yaitu 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Jadi sebetulnya teman-teman kami pun sampai hari ini masih melakukan satu pola pelayanan yang sama. Maka oleh karenanya kami berharap melalui regulasi ini teman-teman kami mendapatkan satu kepastian hukum yang jelas. Sehingga masa pengabdian yang lebih dari 5, 10, 15 tahun itu mendapatkan satu proses yang menurut kami pantasnya untuk diprioritaskan. Jadi kalau teman-teman kami yang bertugas di area kritis, misalkan di ruang-ruang ICU, IGD, kemudian ruang-ruang perawatan, itu saya kira sudah teruji secara skill, keilmuan, knowledge, dan sebagainya. Jadi menurut kami apabila nanti ini mendapatkan satu tes-tes itu mungkin bisa disesuaikan dengan yang hari ini sudah dibuktikan. Nah, ini dari regulasi dimulai dari Perpres tentang jenis jabatan P3K, kemudian Perpres tentang gaji dan tunjangan P3K, kemudian Permenpan tentang P3K, kemudian tahun 2021 lahir Permenpan 29 2021 tentang pengadaan P3K, sampai hari ini lahir yaitu Permendagri 6 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K. Saya kira semuanya bermuara bahwa kita harus kembali kepada konstitusi, yaitu tidak boleh ada kalimat honorer, tidak boleh ada kalimat sukarelawan. Oleh karenanya kami berharap untuk segera mendapatkan satu keadilan. Nah, oleh karenanya PPNI merekomendasikan di dalam pertemuan ini yang pertama, pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan kuota yang lebih besar di dalam rekrutmen P3K perawat. Karena ini data kami juga sebelum ada permintaan dari Kementerian Kesehatan, kami juga sudah memiliki data walaupun belum semuanya, tetapi itu menunjukkan hari ini data mayoritas di bidang kesehatan.
Yang kedua adalah memberikan afirmasi pada perawat honorer yang mempunyai masa kerja yang paling lama. Jadi saya kira tadi ya, ada yang 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari 15 tahun. Interupsi, Ketua. Mudah-mudahan ini mendapatkan satu afirmasi yang jelas. Pak, sebentar Pak. Sorry, Ketua, Ya Bu interupsi. Irma. Ini kan kita jam 11 ada rapat lagi dengan Ya. BP POM. Saya kira data-data yang ini kan sudah kita baca. Jadi nggak perlu lagi dibacain karena substansinya sama. Iya. Saya kira kita lanjutkan ke yang berikutnya supaya Udah mau ini selesai kan, Pak? tujuannya tetap Ya. satu kok Ya. nih mereka. Ya. Jadi saya kira tidak perlu dibacain keseluruhan karena datanya udah kita terima. Terima Iya, kasih iya, Ketua. Oke, diselesaikan dalam 1 menit ya. Ya, Pak, ya. siap pimpinan. Makasih Bu Irma masukannya, tinggal 3 saja. Siap. Yang implementasi penuh seperti yang diamanatkan PP 49 tahun 2018 pasal 99 ayat 1 dan 2. Yang terakhir adalah jika perawat honorer sampai dengan 2023 belum selesai dalam alih status P3K, tidak diadakan pemecatan dan tetap diberikan hak pekerja yang patut seperti mendapatkan upah yang layak yaitu sesuai dengan UMR serta diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Saya kira itu pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat, paparan dari DPP PPNI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari PPNI. Masih ada? Penutup saja Pak Pimpinan, saya kira terima kasih dan kami mengusulkan tambahan 1 barangkali bisa didorong bersama dengan persatuan kepala daerah ya, karena ini juga sangat menyangkut kewajiban-kewajiban kepala daerah karena ternyata formasi itu sedikit sekali di daerah dan bahkan ada kepala daerah yang tidak membuat formasinya tidak muncul gitu. Juga sekaligus Kementerian Keuangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Harif. Selanjutnya